Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang learning disability atau kesulitan dalam belajar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Saira Dandiasi dan nomor induk mahasiswa 11026210023. Aku berasal dari Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Video ini aku buat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah anak dengan hambatan kesulitan belajar dengan dosen pengampu Ibu Riana Bagaskorowati. Dalam materi learning disability, ada 5 bahasan materi yang akan aku jelaskan. Yang pertama ada pengertian learning disability, yang kedua ada klasifikasi learning disability, yang ketiga ada karakteristik learning disability, yang keempat faktor penyebab learning disability, dan yang terakhir ada penanganan learning disability. Kalian ngerti gak sih apa yang disebut dengan learning disability? Learning disability atau kesulitan belajar merupakan suatu gangguan dalam proses psikologis yang terlibat dalam memahami atau menggunakan bahasa yang dapat dimanifestasikan dalam masalah dengan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, atau mengkalkulasikan perhitungan. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita cari tahu yuk apa saja klasifikasi learning disability. Yang pertama ada kesulitan membaca atau diseleksia. Diseleksia adalah kesulitan untuk memakai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual auditoris. Adapun beberapa bentuk kesulitan membaca berupa yang pertama ada penambahan, yaitu menambahkan huruf pada suku kata. Contohnya ketika anak dengan hambatan learning disability mengatakan gula, yang ia katakan menjadi gulka. Yang kedua ada penghilangan atau omission, yaitu menghilangkan huruf pada suku kata. Contohnya ketika anak learning disability mengatakan kelapa menjadi lapa. Yang ketiga, pembalikan kiri kanan atau inversion, yaitu membalikan bentuk huruf, kata, ataupun angka ke arah kanan atau kiri. Contohnya ketika anak learning disability membaca menjadi duku. Selanjutnya ada pembalikan atas bawah atau reversal, yaitu membalikan huruf kata ataupun angka. Contohnya ketika anak learning disability mengatakan M, maka yang dia katakan adalah W. Lalu ada penggantian atau substitusi, yaitu mengganti huruf atau angka. Contohnya ketika anak learning disability mengatakan mega, yang dia katakan adalah meja. Kemudian ada kesulitan menulis. Kesulitan menulis atau disgrafia adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Disgrafia ini dibagi menjadi 5, di antaranya penambahan huruf atau suku kata, penghilangan huruf atau suku kata, pembalikan huruf kanan kiri, pembalikan huruf atas bawah, dan penggantian huruf atau suku kata. Lalu ada kesulitan berhitung atau diskalkulia. Diskalkulia atau kesulitan berhitung adalah suatu kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Selanjutnya ada karakteristik learning disability. Karakteristik yang pertama yaitu gangguan internal. Penyebab kesulitan belajar salah satunya berasal dari faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Faktor-faktor internal tersebut menjadi penyebab kesulitan belajar, bukan faktor eksternal yang berasal dari luar anak, seperti faktor lingkungan, keluarga, budaya, fasilitas, dan yang lainnya. Yang kedua ada kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi normal, bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata, tetapi biasanya mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, terjadilah kesenjangan antara potensi dan prestasi yang mereka miliki. Kesenjangan ini biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik.
Yang ketiga, tidak adanya gangguan fisik atau mental pada anak learning disability. Walaupun mereka mempunyai keterbatasan, tetapi mereka tidak mempunyai gangguan fisik atau mental. Selanjutnya ada faktor penyebab learning disability. Yang pertama, gangguan semasa kehamilan atau prematur. Yang kedua, infeksi telinga yang berulang pada saat bayi atau balita. Yang ketiga, sang ibu mengonsumsi alkohol pada saat kehamilan. Dan yang keempat, trauma pasca kelahiran seperti demam tinggi. Kemudian, menurut Kirk and Gallagher pada tahun 1986 menyatakan bahwa faktor terjadinya learning disability ini diantaranya yang pertama, disebabkan oleh faktor lingkungan dan malnutrisi. Kurangnya stimulasi dari lingkungan dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada anak. Yang kedua, ada faktor genetik yang dilakukan oleh Herman menyimpulkan bahwa ketidakmampuan membaca, mengeja, dan menulis merupakan sesuatu yang bisa diturunkan. Yang ketiga, ada faktor disfungsi otak. Penelitian yang dilakukan oleh Alfred Strauss di Amerika Serikat pada tahun 1930 menjelaskan hubungan antara kerusakan otak dengan bahasa. Kemudian yang terakhir ada faktor biokimia. Penelitian yang dilakukan oleh Adelman dan Converse menemukan bahwa obat stimulasi dalam jangka pendek dapat mengurangi hiperaktivitas. Pembahasan yang selanjutnya ada penanganan learning disability. Penanganan yang dilakukan diantaranya yang pertama menggunakan metode prior knowledge. Prior knowledge dapat diartikan sebagai pengetahuan awal yang sudah dimiliki siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya. Metode ini bisa menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Sebagai contohnya, siswa dapat diberikan tugas untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Kemudian, mengajarkan membuat catatan. Membuat catatan atau mind mapping bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Terkadang, banyak siswa-siswa yang kebingungan ketika akan merangkum atau memahami isi pelajaran. Dengan membuat catatan atau mind mapping, tentu saja hal itu bisa mempermudah siswa untuk mempelajari dan mengulangi suatu materi yang ia dapatkan. Selanjutnya, menggunakan metode RTI merupakan salah satu metode yang melakukan screening di awal pembelajaran dan memberikan intervensi pada siswa yang memiliki masalah, juga memonitoring siswa tersebut lebih lanjut. Beberapa konsep atau tahapan dalam RTI. Yang pertama ada Tier 1 atau tingkatan 1, Primary Instruction, melibatkan semua siswa di sekolah dan sekolah harus memastikan praktik pengajaran yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, Tier 2 atau tingkatan 2 yaitu Secondary Instruction. Untuk siswa yang belum mampu lanjut dari tingkat sebelumnya diberikan kesempatan untuk mengulang ataupun belajar dalam kelompok yang kecil. Kemudian yang ketiga ada Tier 3 atau tingkatan 3 Serious Instruction. Di sini pendidik meningkatkan waktu dan frekuensi pengajaran. Wah, tidak terasa materi yang aku jelaskan sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa di like dan komen positif ya untuk menambah nilai ujian tengah semester. Terima kasih.